agar jalan benar. Maka kemudian, bagaimana cara kemudian anak cucu kita, keluarga kita itu punya kedekatan, punya kemauan kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dengan mengekspresikan 6 hal tadi, yaitu bagaimana keluarga kita itu mau mempelajari bacanya sampai mendapatkan bacaan yang benar, yang kemudian kita kenali dengan istilah bagaimana keluarga kita itu mendapatkan bacaan ada dzukul qiraah, ada citra rasa bacaan Quran. Artinya ketika keluarga kita, salah satu anak kita, cucu kita baca Al-Quran, orang yang di belakangnya itu, atau orang yang bermakmum ketika sholat di belakang anak kita, cucu kita, itu merasakan kekhusyuan di dalam sholatnya karena ada citra rasa bacaan Qurannya itu memang indah. Yang dikenal dengan istilah dengan dzukul qiraah. Citra rasa bacaan Quran. Tentu saja kemudian bacaan yang tartil adalah target. Sebagai bentuk anak kita itu berakrab dengan Al-Quran, serius dengan Al-Quran, memiliki kualitas bacaan yang baik. Memiliki kualitas bacaan yang tartil. Bahkan lebih jauh lagi yang kita inginkan, bagaimana anak-anak kita itu punya sanad di dalam membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa budaya sanad itu adalah bentuk kedekatan seseorang di dalam mempelajari ajaran agamanya, termasuk membaca Al-Quran sampai mendapatkan sanad. Kalau bisa tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, maka itu akan memiliki grade yang akan lebih baik. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita, agar keluarga kita cinta kepada Al-Quran? Yang pertama kita merujuk kepada hadis tadi, yang satu, yang kedua adalah addibu auladakum biqiraatil Quran wa hubbi nabiyikum. Ajarilah, didiklah anak-anak kalian, kata Nabi, untuk membaca Al-Quran. Ajarilah baca Al-Quran. Dan tanamkan kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada keturunanmu untuk mencintai Nabi-Mu. Jadi yang harus kita bangun dalam hal ini, yang pertama adalah kalau kita mengacu kepada bagaimana sahabat Nabi mendidik generasinya, itu yang harus menjadi acuan. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah mesti kita bangun keakraban diri kita dengan anak kita. Ketika kedekatan kita itu maksimal, kedekatan kita dengan anak-anak kita itu baik, maka disitulah ketika kita memberikan nasihat, ketika kita memberikan pesan, maka akan tertanam memori yang sangat bagus dan itu akan menjadi motivasi kepada anak cucu kita. Jadi yang paling penting lagi adalah adanya qudwah, adanya contoh
tentu saja bagaimana anak kita akan dekat dengan Al-Quran, itu akan melihat bagaimana keakraban ayah dan ibunya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika ayah dan ibunya menunjukkan kedekatannya berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan menjadi kata kunci. Itu akan menjadi qudwah. Itu akan menjadi eh, barometer untuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu mengikutinya. Apalagi kemudian kita berusaha menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, ketika ada seorang masyayikh, ketika ada orang yang ahli Quran, maka kemudian ketika kita bersama anak kita tunjukkan bahwa kita minta disimak bacaan kita kepada ustadz itu, kepada orang yang ahli dalam bidang itu, maka kemudian anak kita pun juga akan melihat. Akan mencontoh pada akhirnya. Anak kita akan dekat dengan kitab suci Al-Qur'annya dengan berupaya memanfaatkan ketika ada seorang ahli yang ketemu, ada halaqah Al-Qur'an, orang tuanya pun memberi khutbah tetap, hadir di tempat itu, minta disimak bacaannya, dan itu merupakan contoh yang paling efektif. Beberapa kali saya berusaha ketika Syekh Isa Al-Ma'sarawi hadir di Indonesia, entah beliau pas di Bandung atau di Jakarta, saya berusaha untuk merapat, kemudian mengajak anak-anak, saya sendiri minta izin kepada beliau untuk disimak bacaannya. Walaupun dari tahun sekian kita sudah belajar dengan beliau. Tapi kita manfaatkan kesempatan itu untuk memberikan masukan, memberikan koreksi tentang bacaan kita. Kemudian, nanti dalam kesempatan yang lain, apalagi dalam perjalanan umroh, di Masjid Nabawi, Ba'da Asar, nanti dilanjutkan Ba'da Maghrib, Ba'da Isya, itu ada program halaqah Quran, halaqah tahfidz Quran, halaqah tahsin Quran. Kita manfaatkan, hadir di situ, kita minta disimak, anak kita ajak. Untuk disimak juga oleh syekh yang ada di situ. Nah, suasana seperti itu, selain kita memberi qudwah, kita menanamkan untuk kepada anak kita itu ada hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Ada semangat yang tinggi di dalam mempelajari ajaran agamanya, termasuk dalam poin itu adalah memperbaiki bacaan Quran. Ketika kita ikut tahsin tilawah Al-Quran, ketika kita disimak oleh seorang ahli dalam bidang itu hakikatnya yang kita lakukan itu adalah bentuk pemeliharaan terhadap keaslian Al-Quran itu sendiri. Sekaligus juga kita menanamkan kepada keturunan kita, setiap ada momen yang baik untuk bisa disimak bacaannya, dia mesti harus menghadap kepada guru itu atau orang yang ahli itu untuk minta disimak. Jadi kembali lagi, poin yang keduanya tentu saja kita mesti harus memberi contoh terlebih dahulu. Begitu pula tentang tadarus Al-Quran. Kalau kita mengacu memberikan contoh bagaimana sahabat Nabi tadarus Al-Quran, sehingga itu diikuti oleh putra-putranya, oleh putrinya. Ini abi sama uminya, bapak dan ibunya. Sahabat itu bentuk keakrabannya ada kitab yang menjelaskan tentang bagaimana interaksi sahabat-sahabat Nabi dengan Al-Quran dalam konteks tadarus. Disebutkan
sahabat Nabi itu ada kelompok yang malas tadarus Al-Quran. Sahabat Nabi itu juga ada yang rajin baca Al-Quran. Sahabat Nabi itu juga ada yang sangat rajin. Coba, kalau sahabat-sahabat Quran yang ikut Zoom ini ada pertanyaan. Kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin apa yang malas? Rajin. Halo? Yang rajin. Sepakat ya? Sepakat. Kita kepingin seperti sahabat Nabi yang rajin. Oke. Yang males kira-kira ada nggak yang kepingin seperti sahabat Nabi yang males gitu? Alhamdulillah, saya berlindung kok. Baik, Jangan sampai. begitu ya. Saya membaca saat ngaji sama almarhum Allah yarham Ustaz Zain Abdul Wahab, diberikan kitabnya ini, kamu baca. Begitu baca itu luar biasa. Sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran, itu standarnya 1 hari 1 juz. Jadi yang malas tadarus Al-Quran sahabat Nabi itu 1 hari 1 juz. 30 hari khatam Quran. Berarti kalau 11 bulan baik, terima kasih. Jadi itu yang pertama ya, sahabat Nabi yang malas tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Tadi kita milih yang rajin. Yang rajin tadarus Al-Quran, sahabat Nabi itu 1 hari 6 juz. Jadi sepekan sekali khatam Quran, 1 bulan 4 kali khatam Quran. Yang paling rajin berapa? Yang paling rajin digambarkan di dalam kitab Bukhari, sahabat Nabi yang paling rajin tadarus Al-Quran 1 hari 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran. Bahkan ada yang 1 hari 30 juz. Ini kita nggak tahu. Kalau tadi saya tanyakan kepada rekan-rekan semuanya, kita menirukan sahabat Nabi yang malas saja, itu cukup berat. Ya. 1 hari 1 juz, itu tidak mudah. Dan itu di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan, akan lebih rajin lagi. Jadikanlah cita-cita. Kalaulah kita belum sampai ke tingkat yang rajin 1 hari 6 juz sebagaimana sahabat Nabi, walaupun kita ingin, walaupun kita bercita-cita, jadikanlah itu jadi azam, jadikanlah itu jadi kemauan kuat untuk kita bisa melakukan itu. Gimana kira-kira? Jadi mikir-mikir kan ya, kepengen seperti yang malas saja kita itu tidak mudah. Apalagi kepengen seperti sahabat Nabi yang rajin. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, ukuran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, menjadi qudwah dalam konteks tadarus Al-Quran, 1 hari 1 juz, itu sudah luar biasa. Cuman seringkali kita itu fluktuatif ya. Kadang memberi contohnya itu kadang tadarus, kadang enggak, kadang baca, kadang enggak. Nanti seminggu rajin, seminggu enggak rajin, enggak baca lagi. Atau 2 minggu baca, 1 bulan enggak baca. Dan itu ditambah lagi nanti ada alasan. Alasannya apa? Ya, kan itu loh Ustaz. Memang dijelaskan hadis Nabi itu kan katanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kata Nabi kan begitu.
Jadi kalau saya kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, ya memang penjelasan hadisnya begitu. Seolah-olah bahwa hadis kita pakai untuk menjustifikasi, untuk membenarkan apa yang kita lakukan, itu seolah-olah pas. Sementara yang terjadi adalah, betul kadang iman kadang naik, kadang turun. Kadang semangat baca, kadang enggak. Cuman masalahnya baca, enggak, baca, enggak, baca, enggak. Berarti kalau kemudian iman itu kadang naik, kadang turun disebut benar, tapi konteksnya ke kita adalah untuk kita banyak naiknya apa banyak turunnya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau kemudian kita itu baca, enggak, baca, enggak, baca, enggak. Itu kayak orang yang sakit jantung dibawa ke rumah sakit, kemudian semuanya di dadanya, di jarinya, dipasang alat. Kemudian lihat di monitornya. Gimana bunyinya? Tit, 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 tit. Maka yang nungguin yang sedang sakit itu, langsung hubungi susternya, panggil dokternya, cek. Kata dokter, jantungnya sudah berhenti. Berarti meninggal. Nggak lama lagi, setengah jam lagi, bunyi lagi. Tit, 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 tit. Tapi kemudian berhenti lagi. Yang kemudian dicantakan meninggal. Jadi untuk mendeteksi, kita itu sebenarnya memberi kudwah, memberi contoh kepada anak kita dalam konteks berakrab dengan Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Itu fluktuatif apa enggak sih? Punya jiddiyah istimroriyah atau tidak? Punya kesungguhan yang terus-menerus apa tidak? Punya keistiqomahan apa tidak? Punya kontinuitas apa tidak di dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Ketika ini tidak terjadi, akhirnya kita kembali kepada diri kita. Oh, ternyata selama ini dalam konteks memberi kudwah kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita masih lemah. Berarti yang kita bangun adalah dari kita sendiri. Untuk agar anak kita itu cinta terhadap Al-Quran, tidak lepas. Kembali kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, harus memberikan kudwah, memberikan contoh. Kalaulah sampai hari ini bacaan Quran kita itu belum benar, kalaulah bacaan kita itu belum tartil, berarti kita memang harus masuk sistem. Kita harus masuk lembaga tartil. Itu semuanya adalah dalam rangka memberi kudwah, memberi contoh kepada anak kita. Ikhtiar kita itulah yang kemudian akan dicontoh. Soal hasilnya itu kita sudah tahsin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata belum seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais katakan seperti itu. Hasil itu soal nanti. Tapi proses yang kita lakukan itulah yang kemudian akan menjadi kudwah, menjadi sesuatu yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Apalagi ketika bacaan kita sudah baik, sudah benar, tentu saja kemudian program tahsin, program tahfidz itu kita bisa tangani sendiri sebagaimana seperti sahabat Nabi menangani keluarganya. Karena kita tahu bahwa sahabat Nabi pada umumnya yang menjadi acuan, menjadi kudwah itu adalah abi dan umi. Adalah ayah dan ibunya. Jadi itu yang kedua adalah kudwah. Kalau nanti yang menyangkut soal teknis gitu ya, nanti soal lain. Insya Allah nanti ini akan PDF-nya akan saya kirim ke Ustadz Hussein
bisa nanti dibaca-baca ya. Siap, Ustaz. Insyaallah. Oke. Yang ketiga, poin yang ketiga, selain kita itu memberikan contoh, yang ketiga adalah walaupun kita tidak ngajar langsung kepada anak-anak kita, apalagi kita bisa langsung mengajari sendiri, itu yang paling terpenting lagi itu adalah kita mesti harus ikut pelatihan. Bagaimana sih mengajarkan tahsin kepada anak kita? Bagaimana sih kita mengajarkan hafalan kepada anak kita? Jadi sekolah Quran dalam bentuk keluarga kita itu penanganannya seperti apa? Buku pemantau dan sebagainya atau kartu prestasi itu bagaimana sih terapannya yang sederhana untuk keluarga kita itu seperti apa? Nah, itu yang menyangkut soal teknis-teknis seperti itu kita mesti harus ikut pelatihan. Jadi, kalau ada pelatihan guru-guru Al-Quran, bukan berarti kita ingin menjadi guru yang ngajar di mana-mana. Kalau memang itu memang ada peluang, iya. Tapi kemudian, ketika kita kembali kepada diri kita, kita punya amanah, kita punya anak, kita punya cucu, maka kalaulah kemudian kita ikut pelatihan itu, maka teknis-teknis pelaksanaannya itu juga kita akan bisa terapkan untuk keluarga kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang keempat itu adalah ad-du'a fid da'wah. Atau kemudian disebut masyru'iyatu du'a fit tarbiyatil aulad. Disyariatkannya mendoakan untuk orang yang kita ajari. Itu adalah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendoakan anak kita agar cinta dengan Al-Quran, agar dekat dengan Al-Quran, agar berinteraksi dengan Al-Quran, agar mengamalkan Al-Quran, agar mendakwahkan Al-Quran. Itu adalah diajarkan, disyariatkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai umatnya, ngajarin ngaji umatnya, salah satunya adalah yang dikenal doa Rasulullah itu, Allahumma a'izzal Islam bi Islami Umar bin Al-Khattab wa au bi Abi Jahal. Ya Allah ya Rabb, muliakan Islam, menangkan Islam, tinggikan Islam karena masuk Islamnya salah satu di antara dua orang, Umar ibn Khattab atau Abu Jahal. Dan doa itu terus terulang dipanjatkan oleh Nabi. Artinya, Rasulullah melakukan pendekatan, pembinaan, memberi khutbah, memberi contoh, mendakwahi, mendidik. Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi adalah mendoakan. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai pelanjutnya, tentu saja ketika anak kita itu belajar ngaji, seolah-olah dengan kesibukan kita berangkat pagi, pulang sore, nyari nafkah, kita sudah dapat, kemudian anak kita titipkan ke TPA, anak kita titipkan ke pesantren tahfidz. Kadang-kadang kita merasa sudah selesai tugas kita. Sampai-sampai kemudian lupa mendoakannya. Jadi kalau ini terjadi, kenapa sih anak kita kurang akrab dengan kitab suci Al-Qur'annya? Jangan-jangan kita ngajarin sudah, doanya yang kurang. Mendoakannya yang kurang.
Kita memberikan khutbah, memberikan contoh sudah, tapi memohonkan kepada Allah agar dimudahkan, agar anak kita cinta, agar dekat dengan Al-Quran. Jangan-jangan yang ini enggak. Sementara rangkaian semuanya dalam pendidikan itu, agar anak kita didik menjadi cinta Al-Quran itu, yang tidak boleh lepas adalah kita tidak boleh berhenti mendoakan. Itu 3 poin ya, yang barangkali bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kita tahu kadang-kadang kalau nge-zoom rada lama-lama juga boring juga gitu. Tapi poin besarnya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus punya semangat yang kuat, kita jadikan keluarga kita keluarga Qurani. Ingat, keluarga Qurani itu adalah keluarga yang ada 5 hal itu ada pada dirinya. Yang pertama, keluarga kita adalah keluarga yang mempelajari bacanya, memahami isinya, mentadarusinya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkan Al-Quran itu. Ini yang harus kita usahakan bagaimana keluarga kita, anak cucu kita menjadi 5 ini. Kalaulah kemudian hari ini anak kita sudah hafal 30 juz, jangan merasa cukup dengan itu. Karena ada kerjaan lain. Kerjaan lain itu apa? Hafalan yang sudah menempel padanya. Bagaimana itu menjadi kamus kehidupan yang kemudian menjadi acuan untuk lebih mendalam lagi. Berarti jangan biarkan anak kita hafal 30 juz tetapi tidak paham isinya. Kita dorong. Kita kasih peluang. Kita motivasi untuk belajar lebih jauh tentang bagaimana memahami isinya. Kemudian yang kedua tadi adalah kita harus menjadi qudwah. Menjadi contoh bagi anak-anak kita. Yang ketiga, jangan berhenti untuk terus belajar kalau ada peluang untuk ikut pelatihan. Baik tentang pengajaran baca, pengajaran tahsin, pengajaran tahfidz. Kalau ada peluang, ada acara-acara seperti itu, luangkan waktu. Toh juga acaranya paling sehari atau 2 hari. Kita sudah mendapatkan ilmunya secara teknis tentang metodologi pengajaran, tentang pengelolaan hafalan program hafalan Quran untuk keluarga. Itu semuanya ada. Kemudian kita bisa akan menerapkan dengan baik bagaimana metode pengajarannya, bagaimana pengelolaannya, kita akan dapatkan dari pelatihan itu. Dan yang kemudian yang keempat itu tadi adalah kita mesti harus mendoakan. Jangan pernah absen mendoakan kepada anak-anak kita. Ketika berakrab dengan Al-Quran, baik bentuknya itu kita titipkan kepada lembaga yang mengelola, yang ahli dalam bidang itu. Tapi doa jangan pernah lepas dengan segala kesibukan kita. Saya kira itu untuk sementara 1 sen, barangkali nanti ada yang ditanyakan. Monggo. Baik, jazakallah Ustaz. Saya serahkan kepada Akhi Khalid ya untuk meneruskan. Kalau ada pertanyaan silakan dipimpin. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid, mahasiswa STD. Maaf, saya tadi agak telat. Untuk terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah Ustaz sampaikan. Untuk kita masih punya waktu. Jadi untuk
jazakallah buat Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri yang telah menyampaikan materinya. Insyaallah materinya yang sangat berguna ya, yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sesi selanjutnya yaitu pertanyaan kepada yang silahkan yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang mau bertanya kami persilahkan. Ini ada yang bertanya Ustaz. Pada Baik, Bu Ibu Sulikowati. baik. Bentuknya tulisan apa langsung? Silakan. Langsung saja kali ya. Iya, Silakan Ibu. silakan Ibu. Si Khalid, ada yang bertanya lewat kolom chat. Ini dari Ibu Yani. Mungkin silakan Bu Yani langsung tanya aja langsung, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas kajiannya. Yang saya ingin tanyakan untuk anak-anak dari tahap awal, baik itu PAUD, SD, di fondasi awal, yang paling baik itu mengajar dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu, yang terbaik itu mencari kualitas atau kuantitas. Itu Ustadz yang ingin saya tanyakan. Sebaiknya. Nah, terima kasih. Ini baru masuk. Baik, terima kasih Ibu Sulikowati yang Belum Mbak, Pak Ustadz baru mau tanya. Yang saya Tadi ya, baru nonton. tadi ya nih Pak Ustadz. ya tadi Bu Ada Yani. dua nih Ustaz. Didahulukan Oh, begitu. Ibu Yani dulu kali ya. Ibu Yani dulu. Baik, Ya. baik, silakan. Saya. Oke, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang Pak Ustadz sampaikan sangat menarik sekali. Tapi membutuhkan kesabaran Pak Ustadz. Karena kayak gini, saya berusaha mengajari anak saya untuk hafalan, baik menghafal hafalan yang lama maupun yang baru. Alhamdulillah udah 7 kelas 6. Hanya saja sepertinya waktu saya itu habis untuk menyimak gitu. Kiat-kiatnya untuk saya sendiri Pak Ustadz, agar saya sendiri juga pengen mempelajari yang lain gitu. Jadi nggak hanya melulu menyimak hafalan anak saja gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, sementara itu yang kita jawab terlebih dahulu. Jadi, kalau tadi yang pertama itu tanyakan adalah bagaimana yang kita lakukan itu, target kita itu kuantitas apa kualitas. Tentu saja dua-duanya itu adalah penting. Katakanlah, kalau target kita anak kita itu hafal Quran, tapi kita harus paham bahwa disebutkan syarat untuk menghafal Quran, itu salah satunya adalah tahsin qabla tahfidz. Jadi memperbaiki bacaan sampai mendapatkan bacaan yang benar, bacaan yang tartil, baru kemudian anak kita itu kita suruh menghafal. Atau caranya, surat yang mau dihafal surat apa? Katakanlah An-Naba. Kita simak, kita beri contoh, kemudian ditirukan oleh anak kita, bacanya ada yang salah kita betulkan, ada yang salah kita betulkan, sampai kemudian benar. Kalau benar, kita ulang lagi. Kalau hari ini belum benar, berarti besok kita ulang lagi. Kita simak surat yang sama, sampai pada batasan ayat yang sama. Besok ternyata belum benar lagi,
masih ada yang salah, kita perbaiki lagi sampai benar. Baru kemudian ketika surat An-Naba dari ayat 1 sampai terakhir sudah benar, kita persilahkan untuk menghafal. Untuk kemudian kalau sudah hafal store kepada kita. Karena begini, lembaga-lembaga yang sering mengedepankan anak ini hafal 30 juz, kemudian di wisuda, kemudian diumumkan. Tentu saja, apalagi musim tarawih gini, musim Ramadan bulan Ramadan begini, saat tarawih, kemudian pengurus masjid mengumumkan bahwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah malam hari ini sholat berjamaah kita diimami oleh anak yang seorang remaja usia SMA kelas 1. Alhamdulillah remaja kita ini hafal 30 juz. Wah, itu rasanya jamaah itu adem gitu. Senang gitu. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ternyata begitu mulai takbir, mulai sholat, jamaah semuanya itu tidak nyaman dengan apa yang didengar. Halo? Iya. Ini ada suara. Baik. Jadi yang harus dikedepankan sebelum menghafal, bacaannya harus benar dulu. Surat yang mau dihafal harus diperbaiki dulu. Jangan kemudian mengejar kuantitas, tapi kemudian kualitas bacaannya itu tidak bagus. Lebih baik hafal satu juz dengan kualitas bacaan yang tartil daripada hafal 30 juz tapi kualitas bacaannya tidak bagus. Jadi tahapannya begitu, bukan berarti kuantitas tidak penting. Kuantitas tetap penting, tapi kualitas harus dikedepankan. Jadi begitu, Ibu. Izin memperjelas, Ustadz. Okay. Itu berlaku juga untuk tahap awal, tahap fondasi. Artinya anak-anak di bawah SD. Kan mereka secara artikulasi itu belum terbentuk utuh. Nah, guru-guru itu kan ada kecenderungan gitu, ingin banyak-banyakan. Nah, apakah itu pun kita mendahulukan makhraj, tajwid, tartil dengan segala keterbatasan anak, ataukah kalau di usia fondasi itu kita memberikan toleran? Ya, jadi untuk katakanlah kalau PAUD, kalau anak-anak masih pemula gitu ya, yang kita kedepankan itu adalah Thariqah as-Sautiyah. Itu yang paling dominan. Metode yang kita pakai adalah metode memberi contoh yang tepat. Dalam bahasa tajwidnya, itu adalah dikenal dengan istilah tahqiq. Tahqiq. Artinya pengajaran itu yang harus dikedepankan itu adalah kita mesti harus memberi contoh setiap bunyi huruf mesti harus benar. Soal kemudian semuanya berproses, anak kita berproses, itu iya. Yang dihindari ketika anak itu kita pakai mengedepankan Thariqah Sautiyah, metode dengan memberi contoh suara, dengan memberi contoh ucapan, kemudian kita nafikan dulu tentang teorinya. Teori jangan sampai disebut. Kalau ini fathah, ada alif, bacanya panjang. Itu nggak usah disebut. Tapi contohnya saja yang harus langsung. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi, yang kemudian disebut metode tanzil, metode yang diturunkan langsung, itu adalah dengan Thariqah Sautiyah, dengan memberikan, malaikat Jibril memberikan contoh langsung. Sampai kemudian diabadikan di dalam istilah maratibu tilawah, urutan membaca Al-Quran. Kalau masih pemula, kita pakai tahqiq, harus jelas
Setiap beri contoh harus jelas. Nah, kita kesampingkan teorinya dulu, itu yang harus kita kedepankan. Jadi jangan sampai di awal kita ajarkan biasa-biasa saja, kemudian dengan asumsi nanti kalau perbaikan bacaan sambil jalan kita perbaiki, itu akan lebih sulit. Bahkan ini banyak nanganin kasus itu yang saya tanganin itu adalah masalah ini katanya sudah hafal 30 juz, tapi harus ditahsin. Bapak ibunya menghadap dan kemudian minta anaknya itu diperbaiki bacaannya, dititipkan untuk memperbaiki bacaan yang sudah hafal Quran, itu perlu 1,5 tahun. Ini dalam pengalaman seperti itu. Makanya kemudian dari awal harus kita kedepankan kualitas bacaan mesti harus benar. Soal kemudian kalau PAUD bunyinya masih R-nya masih low, itu maklum. Nah, tapi huruf-huruf yang lain diupayakan bunyinya benar. Seperti itu, Ibu. Kemudian, apa yang kedua tadi? Ini Pak Ustadz tentang hafalan anak. Kan anak saya itu, saya selalu menyimak hafalan anak, sabak maupun sabeki itu untuk saya perbaiki. Jadi alhamdulillah anak sudah hampir 7 juz. Hanya saja, kan anak saya masih SD. Hanya saja karena saya selalu menyimak dan selalu mengajari yang baru, panjangnya kurang segini, pendeknya segini gitu. Waktu saya habis hanya untuk anak, sementara saya sendiri untuk mengupgrade diri itu nggak ada waktu, sepertinya seperti itu. Kiat-kiatnya gimana agar kedua-duanya berjalan juga untuk saya gitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya ingin sampaikan Ibu sudah berjalan di jalan yang benar. Ibu menjadi madrasah. Ibu menjadi tempat sekolah bagi putranya, bagi putrinya. Itu sudah benar. Jadi ketika waktu kita banyak kita luangkan untuk anak kita, hakikatnya ketika kita itu mengajari, ketika kita itu memperbaiki bacaannya, ketika kita itu mendengarkan hafalan murojaahnya, itu hakikatnya Bu, kita sendiri itu sedang mengupgrade, kita sendiri sedang menghafal, kita sendiri sedang menguatkan diri kita. Karena setiap huruf yang kita betulkan untuk anak kita ketika kita nyimak, itulah sebenarnya kita sendiri itu sedang berjalan proses perbaikan bacaan Quran kita sendiri. Ketika kita menyimak hafalan anak kita, hakikatnya kita sedang memurojaah hafalan kita sendiri. Itu sudah luar biasa Ibu. Ketika itu bisa dilakukan, jangan Ibu mengatakan waktu saya habis cuman. Bukan cuman. Kita harus dudukkan bahwa anak kita adalah zuhrun lil walidayhi fid dunya ila yaumil qiyamah. Anak kita ini adalah tabungan. Tabungan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Ketika prosesnya itu, apalagi kita yang membersamai, kita yang mengantarkan sampai hafal, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi, jangan mendudukkan bahwa ibu yang sudah berjalan ngajarin anak, mengantarkan sampai 7 juz, kemudian kita merasa dalam perjalanan lah, kalau saya nyimak kayak begini, waktu saya habis untuk nyimak anak saya sendiri. Terus kapan saya belajarnya? Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Karena coba ibu banyak mengupgrade, ikut lembaga tahsin, belajar ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ibu sibuk mengupgrade diri, kemudian waktu untuk anak kemudian kita kurangi untuk kita sibuk untuk belajar. Betul. Kita akan meningkat. Ilmu kita akan bertambah. Tapi kemudian target kita 30 juz tidak tercapai. Sementara kalau anak ini kita antarkan, kita sendiri yang berperan, subhanallah.
ibu akan menjadi ibu yang luar biasa. Jadi begitu Ibu, jangan merasa kalau kita nyimak anak kita, kemudian kita tidak sedang mengupgrade. Justru itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau pesan Allah yarhamu Ustaz Syuhada saat itu, bertakwalah kepada Allah. Dengan ilmu yang kita miliki, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Allah lah yang akan mengajari kita. Allah yang akan mengupgrade kita. Jalan mana dari ilmu yang kita dapatkan, Allah akan memberi jalan untuk kita. Begitu Ibu. Jazakallah Terima Pak kasih. Ustadz. Agak belum. Baik. Oke. Begitu Ustaz Hussein? Baik, Ustaz. Sudah. Ya, jazakallah khairan kasihan juga buat para Ya. penanya juga. Kalau sudah pukul 17.34, Ustaz. Insya Allah kita Baik. cukupkan dulu ya. Akhi Khalid, silakan untuk ditutup untuk sesi kita pada sore hari ini. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Dr. Ya, kita akhiri apa jadi kita pada sore hari ini dengan membaca Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Ustaz Hussein dan sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan yang ikut gabung pada kesempatan ini. Nanti sekali lagi untuk materinya nanti saya akan share, bisa dibaca-baca dalam bentuk PDF dan insya Allah nggak banyak, sekitar 15 slide, nanti silahkan dibaca. Kalau itu dituangkan dalam tulisan ada 175 halaman. Baik. Baik, Ustaz. Insya Allah. Ya, siap. Bisa dikirim ke Kami Ustaz. tunggu materinya, nanti akan kita share ke kawan-kawan yang hadir nanti di setiap acara sesi kuliah Ramadan selama sampai tanggal 25 Ramadan, Ustaz. Insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat semua. Selamat berbuka puasa. Sama-sama Ustaz. Sama-sama Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Waalaikumsalam.